Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Pemi, NIM 28921501125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Sore, kelas B. Dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SEMM. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar manajemen. Motivasi dan kepemimpinan. Kata motivasi adalah motif yang mempunyai arti daya upaya untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Agar seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu tugasnya dengan baik, dia harus termotivasi. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelapor, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seorang hal baik dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Berikut pendekatan mengenai motivasi. Pendekatan tradisional atau dikenal sebagai Traditional Model of Motivation Theory. Pendekatan relasi manusia atau Human Relation Model. Pendekatan sumber daya manusia atau Human Resource Model. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Perspektif kebutuhan atau need perspektif. Teori kebutuhan menekankan pertanyaan apa sebab motivasi yang dihubungkan dengan identifikasi alasan perilaku pegawai. Para teoris ini menganggap bahwa individu berkelakuan dengan cara tertentu untuk berusaha mencapai tujuan yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, analisis teori ini lebih menekankan pada faktor-faktor kebutuhan yang membangkitkan perilaku individu yang bersumber dari dalam diri seseorang. Selanjutnya, pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Pendekatan personal. Pemimpin dan bukan pemimpin. Ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan keutuhan, percaya diri dan tegas, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. 1. Pemimpin efektif. Gaya Black dan Moulton. Gaya terpadu atau integrate menjadi gaya eksekutif. Gaya yang mendukung hubungan menjadi gaya yang lebih mencintai pengembangan atau deliver. Gaya didektif menjadi gaya autokrat baik atau benevolent autokrat. Gaya menjadi gaya birokrat yang tidak efektif. Gaya Black dan Mount. Gaya terpadu integrate menjadi gaya kompromiser. Gaya yang mendahulukan hubungan menjadi gaya misionaris. Gaya deduktif menjadi gaya autokratik. Gaya mandiri menjadi gaya yang lari dari tugas atau disaster. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Fokus dari pendekatan perilaku. 1. Fungsi-fungsi kepemimpinan atau leadership function. Fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan. Task-related function. Fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok disebut group montage function. Yang kedua, gaya kepemimpinan atau leadership style. Kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan disebut task orient of job style. Kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau orang-orang disebut employee orient style. Selanjutnya, pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pendekatan kontingensi merupakan pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi yang mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Juga disebut pendekatan situasional.
Peneliti yang menggunakan pendekatan sifat dan tingkah laku menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada banyak variabel seperti budaya organisasi dan sifat dari tugas. Tidak satupun sifat yang secara umum dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Tidak satupun gaya yang efektif untuk semua situasi. Oleh karena itu, para peneliti mulai mencoba mencari faktor-faktor yang setiap situasi mempengaruhi efektif gaya kepemimpinan tertentu. Kalau disatukan, teori yang dihasilkan dari peneliti ini menyusun pendekatan kontingensi pada kepemimpinan. Teori ini memfokuskan pada faktor-faktor berikut: tuntunan tugas, harapan dan tingkah laku rekan setingkat, karakteristik, harapan dan tingkah laku karyawan, budaya organisasi, dan kebijakannya. Berikutnya, perspektif kontemporer mengenai motivasi. Perspektif kebutuhan atau need perspektif. Teori ini menekankan pertanyaan apa sebab motivasi yang dihubungkan dengan identifikasi alasan perilaku pegawai. Para teorisi ini menganggap bahwa individu berkelakuan dengan cara tertentu untuk berusaha mencapai tujuan yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, analisis teori ini lebih menekankan pada faktor kebutuhan yang membangkitkan perilaku individu yang bersumber dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan karakteristik. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah bagaimana cara seseorang memimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang di sekitarnya. Menurut Psikologi Today, tujuannya untuk mengajak membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Pemimpin karismatik sering dianggap sebagai sosok orator yang mahir menyampaikan visi. Pasalnya, seseorang pemimpin karismatik mengandalkan gaya berbahasa yang fasih, pesona daya tarik, dan kemampuan atau merayu demi mencapai tujuan tersebut. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Motivasi dan kepemimpinan mempengaruhi manajemen yaitu dengan cara memberikan pengaruh terhadap semua bawahan. Seseorang yang memiliki motivasi yang baik akan mempengaruhi bawahannya dan secara otomatis akan mempengaruhi manajemen, karena seorang pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan dan tentunya harus diiringi dengan manajemen yang baik. Untuk mencapainya, motivasi merupakan tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuannya. Motivasi bisa menjadi sebuah kekuatan seseorang dalam melakukan sesuatu, baik yang bersumber dari dalam diri maupun sumber dari luar diri. Ada beberapa indikator dapat digunakan untuk melihat motivasi individu, antara lain: 1. Durasi kegiatan atau berapa lama kegiatan. Yang kedua, ada frekuensi kegiatan atau jarak antar keinginan. Yang ketiga, ada persistensi pada kegiatan. Yang keempat, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan. Yang terakhir, ada devosi serta pengorbanan untuk mencapai tujuan.